Indonesia itu selalu kalah dari Malaysia. Pada tahun 2019, maka perkembangannya Indonesia sudah nomor 1 bersama-sama dengan Malaysia pada tahun 2019. Dan kita tahu di 2020 masuklah pandemi corona, Allah takdirkan ada makhluknya yang sangat kecil namanya virus corona yang kemudian memang berubah total ya. Seluruhnya bukan hanya Indonesia tapi juga negara secara umum di dunia. Perkembangan pariwisata secara umum tidak hanya yang halal saja, tapi pariwisata secara umum itu menurun dengan sangat drastis ya kurvanya. Kira-kira begitu. Kemudian ada top 5 pariwisata halal menurut Indonesia Muslim Travel Index, itu pertama Lombok, Aceh, kedua Riau, DKI, Sumatera, dan yang keenam ada Jawa Barat ya, di mana kita tinggal sekarang, Jawa Tengah, Malang Raya, dan Sulawesi Selatan. Ya. Itu menurut Indonesia Muslim Travel Index 2019. Nah, wisata halal dalam skala nasional sebetulnya sebelum 2020 ya, kita bisa lihat banyak sekali eventnya di 2019. Ya, memang pada saat 2020 yang diharapkan kita naik terus, Allah takdirkan pandemi, qadarullah, maka memang semuanya menurun. Ya. Kita bisa lihat dalam skala global juga tadi Indonesia ya, dalam skala global juga luar biasa. Ada Halal Expo di Penang 2019 ya. Ada International Halal Conference itu juga 2019 di Osaka, Jepang. Halal Tourism Congress di Turki 2019 ya. Jadi 2019 ini luar biasa. Halal Expo di London, Halal Food Beverage Hospitality itu juga ya di mana nih? Di Jakarta ya dan sebagainya lah. Banyak sekali kegiatan di seluruh dunia, Ya. Nah, sekarang tadi karena ada kaitannya 4.0, sebetulnya kalau di halal belum nyampe 4.0 ya, istilahnya masih 2.0 ya, 2.0. Ada perubahan halal travel dari 1 menjadi 2.0. Jadi penggunaan di 2.0 saja, karena kan kalau halal kan memang tidak seperti generasi yang 1, 2, 3, 4.0 ya. Tapi di nomor 2 saja di halal travel itu sudah seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, sudah ada AI, ya, augmented reality, dan virtual reality. Hal ini sebetulnya sangat cocok buat masa pandemi sekarang. Ada yang dikenal dengan istilah digital tourism. Sudah dilakukan di seluruh dunia. Ketika lockdown suatu negara, maka negara tersebut mengkampanyekan halalnya agar wisatawan bisa melakukan halal secara digital. Ya. Dan itu dilakukan di Eropa secara besar-besaran. Ya. Di Indonesia di beberapa resort juga dilakukan, ya. Bahkan wisatawannya bisa ribuan karena mereka berbiaya murah dan mereka bisa belanja, ya, Ya, dikirim tentu saja, ya, pakai paket atau kalau masih dalam wilayah yang dekat bisa pakai fasilitas sejenis Grab, ya, Gojek, Grab dan sebagainya. Tapi kalau tidak, dikirim pakai paket. Itu terjadi ya di tahun lalu. Di tahun lalu terjadi di Pulau Bintan, pakai digital tourism, dilihatkan ya ada pemandu wisatanya. Semua orang di seluruh dunia bisa ikut, khususnya di Indonesia. Kemudian dilihatkan juga karya-karya UMKM di Pulau Bintan dan bisa dipesan karya-karya UMKM itu. Ya bisa dipesan kemudian dikirim. Ya semudah itu sekarang. Baik, berikutnya. Ini ya tadi hal travel tadi sudah disinggung, maaf. Nah sekarang gini, perubahannya apa sih dari hal travel 1.0 sampai ke 2.0? Sekarang di 2.0 itu ada terjadi pelibatan wisatawan. Ya khususnya juga mempertimbangkan sekali kalangan milenial. Ya ini data 2019 ya. Jadi sekarang di 2.0 itu penggunaan teknologinya sudah semakin canggih dan mulai menjadikan Muslim travelers ini engage dengan destinasi pariwisata, ya, bukan hanya melihat tapi dia ikut mengalami, ya. Kalau bukan hanya melihat batik tapi belajar membatik, kira-kira begitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga mempertimbangkan milenial, ya, karena milenial ini luar biasa ya, mobilitasnya sangat tinggi ya. Mereka lebih baik punya rumah sederhana, mobil sederhana, asalkan bisa traveling ke seluruh dunia. Itu kalangan milenial, ya. Rumah juga gitu kan, mereka tidak merasa perlu memiliki, mereka cukup menyewa saja, yang penting dananya bisa digunakan untuk traveling oleh milenial. Ya, berdasarkan berbagai macam survei, milenial punya keinginan untuk traveling tinggi. Sehingga penggunaan aplikasi untuk pariwisata itu menjadi sebuah keharusan. Karena milenial
sebelum datang ke sebuah destinasi wisata, mereka akan memastikan bahwa pariwisata itu layak untuk dilihat melalui apps, kira-kira gitu ya. Aplikasi-aplikasi destinasi pariwisata. Ya. Ya, ini tadi ya, bahwa kita sebetulnya di dalam pariwisata halal itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang need to have, yang sesuatu yang harus lah. Makanannya halal, ada tempat buat sholat, tempat cuci, ya, toiletnya bagus, ya, dan negaranya katakan tidak Islamofobia. Itu penting buat Muslim traveler. Kalau sudah ada Islamofobia, wah udah traveler Muslim pasti malas. Kemudian good to have tingkat berikutnya, ya misalnya lebih tinggi lagi lah, ya bahwa isu-isu yang terkait dengan sosial masyarakat, destinasi wisatanya ramah, ada pelayanan pada saat Ramadan, ya, dan sebagainya. Dan satu lagi, nice to have itu yang paling tinggi sebetulnya, ya. Dia punya tempat-tempat rekreasi yang lebih private, khususnya buat teman-teman akhwat, ya, para wanita Muslim, dia membutuhkan tingkat privasi yang lebih tinggi, khususnya yang menggunakan jilbab, juga yang menggunakan cadar, ya. Jadi tidak ke tingkat lebih tinggi lagi kalau mereka datang ke sebuah hotel, mereka tidak mau ada yang alkohol misalnya, ya. Mereka ingin memastikan semuanya pure halal dan ada sertifikasi di situ dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi yang need to have ke arah yang lebih harus kita punyai, ya, khususnya buat makanan dan minuman. Tapi yang semakin ke nice to have itu bagus kalau ada pantai yang lebih private khusus wanita dan keluarga. Nah, itu misalnya sudah ada ya di Prancis, ada pantai yang khusus seperti itu. Ya, dibuatkan aja khusus dikasih tabir, ya. Misalnya ketika Raja Salman datang ke Bali itu, ya, beberapa tahun lalu dengan krunya yang lebih banyak sekali dengan para pangeran, maka ada satu pantai yang sengaja dikhususkan ya private agar para ibu-ibu bisa membuka jilbabnya, cadarnya dengan nyaman. Dan itu bisa dilakukan pada saat tertentu atau juga bisa menggunakan waktu, ya, seperti kolam renang pakai waktu. Jadi tidak harus kolam renang khusus akhwat atau perempuan, tapi pada waktu-waktu tertentu ditutup hanya buat akhwat. Nanti bisa dibuka lagi. Destinasi pariwisata juga prinsipnya bisa begitu. Ya, ini mungkin ini ya, Muslim Friendly Services itu mulainya dari rumah, transportasinya ke terminal, ke akomodasinya, sampai ke destinasinya. Kira-kira begitu. Juga ini ya, ini untuk menunjukkan saja bagaimana tadi sudah disinggung ya oleh moderator ya, bahwa sebetulnya trennya luar biasa. Muslim traveler itu semakin tahun semakin tinggi dan tentu traveling itu berdampak, berkonsekuensi terkait dengan spendingnya. Ya, pengeluarannya juga jadi besar banget, ya. Semakin lama dia berada di satu destinasi, ya, istilahnya namanya length of stay-nya lebih lama, spendingnya juga dipastikan lebih banyak. Kadang-kadang tidak seperti itu persisnya, juga seperti orang-orang yang dari Timur Tengah ketika datang ke Indonesia, ya, atau orang Eropa dan Amerika. Ya, dia walaupun waktu travelnya length of stay-nya sebentar, tapi mereka memang biasa spendingnya besar. Tapi kalau orang Timur Tengah, kalau datang ke Indonesia, memang minimum 2 minggu sampai 1 bulan mereka sekali datang. Dan luar biasa spendingnya besar sekali, ya. Sehingga kalau buat wisatawan Muslim yang pertama datang itu dari Timur Tengah itu spendingnya paling besar, dan negara-negara Arab lainnya, Qatar, ya, UAE, Kuwait. Kemudian orang Eropa spendingnya juga besar. Baru kemudian orang Amerika, baru yang kemudian orang Malaysia, ya. Orang Malaysia yang lebih berhemat biasanya. Oke. Ya, ini sempat disinggung juga ya, bahwa betapa menurut Global Muslim Travel Index, bahwa di tahun 2017 berikan ada 131 juta wisatawan Muslim, dan pada 2020 sebenarnya proyeksinya 156 juta sebelum pandemi, ya. Kalau ada pandemi ya ini turun drastis, ya. Tapi ini menunjukkan betapa trennya luar biasa. Ya, Singapura mereka berharap akan menjadi the most advanced halal hub in Southeast Asia. Misalnya di Asia Tenggara, Singapura mencaratkan dia menjadi negara yang paling advance untuk halal. Apakah isunya syariah di Singapura? Pastinya tidak. Pastinya isunya bisnis. Artinya apa? Artinya mereka melihat peluang bisnis yang luar biasa dengan halal tourism. Bagi seorang Muslim tentu bukan hanya bisnis. Bahwa tadi saya sudah singgung, ini adalah bagian dari perintah Allah SWT untuk menjelajahi muka bumi ini, untuk mengambil hikmah terhadap apa-apa yang sudah
Allah ciptakan, dan Allah takdirkan di masa lalu. Ya, ya itu mungkin. Ya, ini pertanyaannya bagaimana? Apakah Indonesia bisa menjadi global hub? Ya tentu saja ya. Kita pasarnya besar dibandingkan Singapura dan negara-negara lain, nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Biasanya orang asing datang ke Indonesia tujuan utamanya 60% karena ingin melihat budaya Indonesia. 60%-nya melihat budaya, 30%-nya melihat alam, baru hanya 10% saja yang ingin melihat man-made tourism, buatan manusia. Ya, karena dari sisi budaya kita tidak pernah bisa dikalahkan oleh negara manapun ya. Luar biasa. Kita secara budaya punya 300 languages, punya bahasa, ribuan etnis ya. Dan turunannya jadinya juga makannya juga jadi unik-unik makanannya. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang pedas banget kira-kira gitu ya. Macam-macam lah. Oke, tapi kita perlu lihat apa sih kekurangannya. Jadi Indonesia dari di World Economic Forum, tadi Pak Menteri juga sempat singgung ya, ada 5 yang teratas kalau orang mau datang ke Indonesia. Ini ada kaitannya tentu dengan pariwisata. Satu, harganya ya, price competitiveness ini ada kita nomor 5. Jadi ini ada 132 negara yang dinilai, ya Indonesia skornya 42. Nah kita lihat satu-satu aspeknya, kenapa kita menjadi bagus, karena salah satunya adalah harganya masih murah, price competitiveness-nya. Kemudian dia prioritization and travel and tourism, ini pada tahun 2017 sudah dikatakan Indonesia memberikan perhatian besar kepada pariwisata, natural resources-nya masih bagus, international openness-nya termasuk relatif lebih terbuka, juga punya isu culture ya. Sedangkan yang paling bawah dianggap kita belum ready, ICT-nya belum ready ya, untuk informasi teknologi belum ready, safety dan security-nya juga belum terlalu baik, infrastruktur turismenya belum baik, health dan hygiene-nya juga rendah, rankingnya 106, dan environmental sustainability-nya juga rendah, masih rendah banget ya. Mudah-mudahan saya yakin Pak Menteri juga punya nih data ini sehingga bisa melihat mana yang masih harus diperbaiki. Khususnya di abad 4.0. Karena 4.0 kita harus bicara ICT readiness dan kita masih belum lah, masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Oke, ini mungkin yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa pada tahun 2016 dari 16 kategori kita menyabet 12 kemenangan ya. Dari 16 kategori pada tahun 2016 ya. Ini beberapa ratingnya ya yang dilakukan World Halal Tourism Summit Ministerial Forum ya. Jadi Indonesia sudah luar biasa. Halal tourism perlu sangat didukung. Mudah-mudahan kalau tidak ada Pak Menteri tapi ada orang Pak Menteri yang ikut hadir sehingga bisa kembali dibuka kembali tim percepatan halal ya yang setahu saya belum dibentuk di kementeriannya Pak Menteri sekarang. Mudah-mudahan bisa muncul lagi ya. Pada siapapun yang dari Kementerian Pariwisata mungkin mohon bisa meneruskan ke beliau ya, kepada Pak Menteri Bang Sandi. Ini tab 10 destinasi menurut GPNT di 10 ranking ya, kita bisa lihat angkanya ya, masih kalau dari negara-negara OIC ya, maka Malaysia masih nomor 1 ya. Sebenarnya sama itu, lihat nilainya 78 dan 78 ya. 78 dan 78, tapi ada beberapa hal yang membuat dia lebih baik. Tapi kalau ranking 1 nih, hanya disebut berurutan padahal rankingnya 1 Indonesia. Tapi kalau yang non OIC, yang destinasi utama negara yang bukan dari negara-negara minyak memang masih Singapura, Thailand gitu ya, dan lain-lain, bahkan Indonesia dan Malaysia tidak ada kalau dari non negara OIC. Kalau dari OIC kita nomor 1 ya. Baik, selanjutnya ya, ini peringkat Indonesia yang dari tahun ke tahun makin lama makin bagus ya skor kita menurut GMTI ya. Kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan budaya tadi sudah saya singgung, ada 300 etnis, 700-an bahasa, punya World Heritage Cultural Site, sekarang makin banyak, bukan lebih dari 8. Ya, ini pokoknya potensi-potensi kekayaan budayanya, kalau yang alam kita juga sudah tahu. Dan selanjutnya, saya pikir saya hentikan sampai sini saja, agar bisa kita lanjutkan di diskusi ya. Ya ini tadi contoh aplikasi, sekarang sudah banyak ya. Kalau kita datang ke negara Jepang sekarang, ini ada Budina ya, kita bisa pakai QR code kita, melihat ingredients, ya ingredientsnya pakai QR code, langsung ketahuan mana yang halal, mana yang tidak halal. Dan itu sudah mulai banyak sekarang di mana-mana ya. QR code, harus pakai QR code. Jadi gampang. Orang lihat ingredients,
kita langsung pakai gadget kita langsung ketahuan mana ada unsur non halal nggak di situ, kira-kira gitu ya maksudnya. Ini beberapa contoh aplikasi yang ada di Indonesia ya. Saya yakin di sini banyak komunitasnya, mungkin ada juga yang audiens di sini yang mendengarkan juga beberapa aplikasinya. Lambang halal. Saya selalu mengingatkan lambang halal di berbagai macam negara adalah penting untuk juga menggunakan lambang halal mengandung babi yang belum lazim di Indonesia. Kalau di Malaysia dan di Brunei, di Singapura ya, di Singapura dan di Malaysia sudah sangat lazim. Kalau ada restoran yang ada babinya, dia tulis. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada sertifikat halal, tapi dilihatkan dengan sangat jelas ini mengandung babi. Nah di Indonesia belum tuh, sebaiknya juga begitu, bukan hanya sertifikat MUI, tapi kalau ada babinya tempel aja wajah babi dilempel di pintu terdepan. Jadi langsung kelihatan, nggak usah nyari-nyari sertifikat MUI. Oh itu udah jelas-jelas harus dihindari. Kira-kira gitu. Ya ini mungkin saya lewat saja ya beberapa organisasi yang ada di sini dan komunitas-komunitas yang semakin banyak. Saya yakin saya tidak update, ini diupdate tahun 2019 ya. Saya yakin lebih banyak lagi sekarang. Aplikasi pemasaran juga semakin banyak ya untuk kita bertraveling ke destinasi pariwisata halal. Di Jogja misalnya ya ada Simply Homey, itu udah ratusan itu. Saya kalau jalan-jalan keliling Indonesia berusaha mencari hotel syariah gitu ya. Hotel berbasis syariah. Udah banyak. Di Bengkulu, di Lampung, di Medan tentu saja, di Jogja paling banyak menurut saya di Jogja. Dan sebagainya. Jadi bisa langsung kelihatan masuk ke aplikasi ini, tulis hotel syariah. Ya, langsung keluar tuh. Ya. Baik, saya pikir itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakuni robikum falatakunanna minal mumtarin. Demikian saya kembalikan kepada moderator Mas Taufik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Budi Faisal atas pemaparan materi terkait pariwisata halal di era industri 4.0 saat ini. Dan cukup menarik ya Pak ya, sangat menarik. Saya cukup kaget ketika mendengar Singapura ingin berusaha untuk menjadi the most advanced di wisata halal, padahal mereka tuh basicnya bukan dari negara Islam ya seperti itu. Tapi memang mungkin itu just a business ya Pak ya, karena melihat potensi peluang yang sangat luar biasa untuk wisata halal di era saat ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas pemaparan materinya, dan saya ingin menyapa-nyapa dulu Pak terkait peserta yang hadir saat ini. Ternyata banyak nih Pak, katanya yang dari Dinas Pariwisata dari seluruh Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Ramadan kali ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengambil banyak hal dari apa yang telah Bapak Budi dan Bapak Menteri sampaikan tadi. Dan juga sedikit ini Pak, ada informasi yang cukup menarik buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Misalkan Bapak dan Ibu sudah pernah ke Kantin Salman ITB, ternyata Kantin Salman ITB itu mendapatkan penghargaan sebagai sentra kuliner halal terbaik tahun 2016 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman Bapak dan Ibu yang pernah makan di Kantin Salman ITB nih, mungkin mahasiswa ya terutama ya, pasti pernah ya mengalami makan di Kantin Salman, itu ternyata sebagai sentra kuliner halal terbaik di tahun 2016 seperti itu. Baik Pak, kita lanjut ke sesi diskusi saja ya Pak, ke sesi tanya jawab bersama para audiens yang ada di sini. Bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise your hand. Nanti dari pihak panitia akan meng-unmute mungkin ya mic dari teman-teman semua. Bangga buat yang ingin bertanya. Boleh di on mic aja, kalau mau on kamera juga nggak apa-apa. Oke, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Silakan buat panitia untuk bisa membantu dari peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Budi. Kalau tidak ada, sebenarnya saya ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya, sangat menarik juga. Ah, itu tuh ada Fergiawan Listianto. Boleh, Mas Fergiawan? Halo, Mas. Belum ya, masih di mute ya.
Ya, mungkin ke panitia bisa dibantu ya untuk Mas Fergiawan untuk di-unmute speakernya supaya bisa memberikan pertanyaan kepada Bapak Budi. Maaf kakak tidak bisa unmute. Oke Mas Fergiawan, kalau by chat aja nggak apa-apa Mas, boleh? Sudah Kak. Oh sudah, Bisa. Ya boleh. Ya, silakan Mas, boleh masuk. formatnya nanti nama, domisili, dan pertanyaan langsung ya Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Gonistianto, domisili saya di Presewu di Lampung, Provinsi Lampung. Saya ingin bertanya kepada Pak Budi mengenai konsep halal tourism ini, apakah nanti ke depannya halal tourism ini akan menjadi tren baru di Indonesia untuk tour and travel, terutama untuk membawa wisatawan dari mancanegara, karena takutnya nanti halal ini hanya menjadi cap saja begitu, dan indikator apa bagi tour and travel atau pembawa wisatawan ini untuk memastikan bahwa halal tourism ini benar-benar value halalnya itu benar-benar terjamin begitu Pak. Terima kasih. Ya, siapa tadi yang tanya ya? Barusan namanya? Mas Fergiawan. Oh, Mas Fergiawan ya. Terima kasih. Dari Mas, Lampung, Pak. Dari Lampung, siap. Terima kasih Mas Fergiawan ya. Kalau tadi diperhatikan beberapa slide yang menunjukkan tren yang sangat positif, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi saya pikir di seluruh dunia negara-negara tertentu ya, yang mayoritasnya bukan Muslim, memahami betapa pentingnya pariwisata halal. Betapa pentingnya kenaikan Muslim traveler ya, secara global dulu, ini secara global ya, nanti di Indonesia saya sampaikan lagi. Saya juga mendapatkan banyak data misalnya soal makanan ya, soal makanan, bagaimana halal food di Inggris misalnya ya, itu lebih digemari itu karena mereka yakin lebih sehat ya, mereka berpikirnya bukan masalah halalnya tapi toyibnya, lebih higienis, lebih sehat, lebih yakin itu akan baik buat kesehatan siapa yang menggunakannya. Jadi dari tren itu saja luar biasa ya di dunia. Tadi yang paling baru tentu saja Singapura yang melihat peluang besar ini ya. Thailand juga sudah lama ya menjadi dapur halal untuk beberapa perusahaan aircraft ya, penerbangan. Ya tadi saya sudah sampaikan juga di Inggris juga ya, di Brazil juga ya, di Australia juga ya. Nah, bagaimana Indonesia? Orang itu kan biasanya datang, kalau kita bicara yang dari Muslim country dulu ya, dari negara-negara OIC. Mereka rata-rata kalau kita lihat di Timur Tengah dengan alam yang sedemikian gersang ya, mereka tentu ingin melihat kehijauan. Kalau data yang kami punyai, betapa banyak tuh orang-orang Timur Tengah yang senang sekali datang ke puncak ya, melihat kehijauan. Itu buat mereka itu surga dunia ya. Surga dunia melihat hijau. Harga jauh lebih terjangkau. Tadi lihat dari World Economic Forum, kita price competitiveness-nya luar biasa. Artinya kita tuh harganya kompetitif, murah banget dibandingkan tentu negara-negara manapun. Cita rasa yang sedemikian beragam di Indonesia. Jadi hal-hal itu sudah menjadi modal dasar. Nah, ada modal lain yang perlu kita perkuat, yaitu sertifikasi. Harus kita percepat ya sertifikasi dan kita mudahkan ya. Saya yakin sekarang pemerintah sudah melakukan berbagai macam kemudahan. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Misalnya ketika zamannya Pak Gubernur dulu yang di NTB ya, Tuan Guru Bajang memberikan ribuan biaya gratis bagi UMKM untuk bagi siapa yang mau mensertifikasi menjadi halal. Ya, begitu pula di Riau. Ya, saya dengar dari Pak Edi, senior saya dari STP itu, beliau juga begitu di Riau, di Aceh, di Sumatera Barat ya. Bagaimana level gubernur, wali kota dan bupati memberikan berbagai macam kemudahan agar produk-produk UMKM khususnya bisa disertifikasi, dimudahkan. Kalau yang non UMKM soalnya mereka bisa bayar sendiri ya, tapi kalau yang non UMKM itu dimudahkan. Diberikan kemudahan-kemudahan ya. Saya pikir itu dua dasarnya, secara alam, secara budaya kita luar biasa hebat ya. Dari sisi lingkungan kita ini adalah mega biodiversity.
kalah nomor kedua aja dari Brazil karena mereka punya hutan Amazon. Tapi kalau ngelihat alam bawah laut, maka kita nomor 1 di dunia, biodiversitasnya, keanekaragaman hayatinya. Kalau dari sisi budaya, berbasis budaya, pariwisata berbasis budaya, kita ini nomor 1 di dunia, ya, nomor 1 di dunia keragaman budaya kita. Jadi apabila kita lengkapi dengan instrumen-instrumen yang tadi saya sampaikan, sertifikasinya, ya, kemudian kemudahan-kemudahan bagi orang Muslim maupun non Muslim, ya, kalau buat Muslim ya tadilah kebutuhan yang tadi need to have-nya. Sholatnya mudah, terutama makanan. Kalau saya nomor 1 makanan sebetulnya. Karena kalau sholat mereka bisa di kamar hotel, ya. Tapi kalau makanan biasanya mereka harus diyakinkan, ya. Itu saja 2 hal itu yang sederhananya. Dikasih pilihan. Jadi tidak merubah yang lain-lain. Yang sekarang ada dikasih pilihan. Dimanapun di Indonesia destinasi pariwisata dikasih pilihan. Kalau belum bisa sepenuhnya tidak beralkohol misalnya, ada pilihan yang tidak alkohol, yang yakin dapurnya terpisah misalnya. Dikasih pilihan-pilihan. Nah, negara maju sudah memberikan pilihan-pilihan itu, mestinya kita lebih mudah lagi memberikan pilihan-pilihannya karena kita lebih mudah. Saya pikir itu ya untuk Pak Mas Fergiawan. Ini sebenarnya di kolom chat banyak juga ini Mas Taufik, Pak moderator, di kolom chat banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Silahkan saja kalau mau didiskusikan, ya silahkan. Baik Pak, siap. Ya mungkin buat Mas Fergiawan sudah cukup jelas ya jawaban dari Bapak Budi Faisal. Ya baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi, tadi ada Dokter Ai ya, yang sudah mengangkat tangannya. Mungkin bisa dibantu oleh panitia supaya bisa langsung bertanya kepada Bapak Budi Faisal. Mangga kepada Dokter Rai Utama, boleh bisa langsung di-unmute aja dan minta dibantu oleh panitia. Silahkan Dokter Rai, dari Bali ya, dari Denpasar. Ya, selamat sore Pak Budi Faisal. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan saya ikut nimbrung di sini. Saya kira diskusinya bagus dan memang faktanya begitu. Tapi ada satu hal, perkenalkan dulu saya Pak Budi. Saya juga dosen dan juga kebetulan saat ini menjabat sebagai rektor di perguruan tinggi swasta di Bali yang juga menyelenggarakan program studi manajemen perhotelan. Yang saya amati begini Pak Budi, ketika kita melakukan inisiasi untuk melakukan promosi wisata syariah atau halal, ada beberapa pertanyaan yang dijawab secara ambigu oleh teman-teman kita yang memprakarsai itu terkait dengan pengadaan sumber dayanya. Bagi teman-teman non-Muslim itu ketakutan pada 2 hal, enclave dan leakage. Nah, Pak Budi paham dah maksud saya. Enclave itu di mana terjadi eksklusivitas, eksklusif, artinya bahwa destinasi yang akan dikembangkan sebagai destinasi halal atau syariah itu akan tertutup secara SDM, maksudnya secara sumber daya. Yang kedua, kemungkinan akan terjadi leakage. Leakage itu kebocoran terjadi pada pengadaan sumber daya juga. Misalnya kita ambil contoh misalnya di Bali, itu sebenarnya leakage-nya banyak juga. Beberapa hotel berbintang itu tidak mau mengambil daging sapi lokal, justru importnya dari Australia. Kan leakage benar-benar vulgar itu. Begitu juga sayur mayur. Akhirnya ya terjadi eksklusif bahwa itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman karena mungkin pemahaman terhadap syariah dan halal itu kurang mendalam ya. Nah, bagaimana mungkin khususnya di sini Pak Budi Faisal yang punya niat memprakarsai melakukan campaign terhadap syariah itu, saya kira itu diterangkan secara baik dan vulgar. Apakah orang-orang yang bekerja di hotel syariah itu atau halal itu apakah harus beragama Muslim semua? Itu misalnya, itu satu pertanyaan yang bisa dipahami oleh masyarakat non-Muslim. Itu yang menjadi ketakutan, khususnya masyarakat Bali.
Yang kedua, termasuk di Toba. Di Toba 2 tahun yang lalu juga saya ke Toba. Juga mereka menanyakan hal yang sama. Tanyakan pada yang bersangkutan, saya kan tidak bisa menjawab itu. Yang kedua, terkait dengan resources. Itu sudah saya sampaikan tadi. Bahan-bahannya, bahan makanannya, itu juga harus mesti diterangkan. Jadi kalau itu sudah clear, saya kira tidak ada permasalahan. Nah, bagaimana pemisahan antara bagaimana kita menjelaskan bahwa di lokasi, di destinasi yang kebetulan misalnya yang minoritinya Islam itu tidak terzolimi, Pak. Maksudnya tidak terzolimi karena tidak semua juga di Indonesia Islam itu tidak mayoritas. Ada juga seperti di Bali kan jadi minoritas dia. Itu juga perlu dijelaskan. Seperti contoh tadi di Singapura mungkin komunitas Muslimnya sangat kecil, tetapi kok bisa ya? Seperti di Korea, di Thailand saya juga justru heran di Thailand kok bisa di sana ada pusat sertifikasi halal ASEAN lagi. Itu kan kayaknya kita kok kalah jauh dengan Thailand, padahal Indonesia negara Muslim. Kok bisa ya? Apanya yang kurang? Itu juga menjadi bahan pertanyaan. Mungkin orientasinya kalau untuk ke tingkat nasional kita orientasinya market oriented, Pak, seperti Singapura dengan Jepang dan Thailand. Itu mungkin lebih powerful untuk menginisiasi berdirinya spot-spot destinasi halal atau syariah di Indonesia. Itu yang bisa saya tidak bertanya, Pak. Mungkin saya menyampaikan yang mungkin bisa ditambahkan di dalam sesi-sesi diskusi berikutnya dalam konteks pengenalan destinasi halal atau syariah atau pariwisata halal atau syariah itu di tingkat yang lebih heterogen. Demikian Pak Budi, terima kasih atas sharingnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Rektor, sebuah kehormatan ini, matur suksma Pak Rektor. Ya, datang di sini. Saya juga lihat senior saya ini Pak Gentur nih dari BI. Nuhun Pak Gentur. Oh ya, matur suksma juga, orang Bali juga sebagian ini Pak Gentur ini. Ya, Pak Gentur ini dari BI di Jawa Barat Pak Rai ya, Pak Rektor. Baik Pak, terima kasih. Kalau tadi di negara-negara yang maju begitu Pak ya, pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari Indonesia, tentu pendekatannya bukan syariah atau dari sisi nilai-nilai Islam. Mereka melihatnya market Pak, tadi Bapak sudah singgung. Marketnya luar biasa besar Pak. Nah, market ini dari mana? Dari wisatawan Islam yang datang khususnya dari Timur Tengah. Itu yang mereka kejar. Yang kedua tentu saja dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Yang datang ke Singapura, wisatawan yang paling datang banyak ke Singapura adalah orang Indonesia. Orang paling kaya di Singapura, orang Indonesia. Orang-orang kaya Indonesia datangnya ke Singapura. Kira-kira gitu Pak ya, dengan kemudahan-kemudahan mereka datang ke situ. Karena Singapura memang menjadi transportation hub ya buat Asia Tenggara. Orang kalau mau datang ke Asia Tenggara ya hubnya di Changi Airport situ ya. Sehingga ya begitulah Singapura. Jadi memang niat awalnya kalau yang tadi di negara-negara seperti di Korea, di Thailand, di Inggris, di Brazil, ya, di Australia, kalau yang satu tentu bisnis Pak. Itu adalah pertimbangan utamanya menurut saya Pak Rektor ya. Pertimbangan utamanya itu yang utamanya bisnis agar mendapatkan wisatawan Muslim yang trennya semakin lama semakin tinggi mereka berwisata. Nah tentu mereka harus menyiapkan infrastruktur halalnya, khususnya makan Pak. Sehingga luar biasa juga digenjot gitu, digenjot oleh mereka. Yang kedua, ada lagi yang tipenya bukan mereka mendatangkan Muslim, tapi mereka melihat market yang besar di makanan. Tadi saya singgung ya, Thailand menjadi dapur terbesar buat mensuplai makanan-makanan di penerbangan, di industri-industri penerbangan. Australia menyumbangkan karena sapinya luar biasa, industri persapian di Australia. Mereka memastikan cara memotongnya halal agar bisa diterima oleh konsumen Timur Tengah. Ya, untuk daging sapi. Untuk yang unggasnya dari Brazil. Kira-kira melihatnya beda. Kalau yang dengan Singapura, dengan Korea tadi beda. Mereka memang melihat kebutuhan daging sapi yang besar, maka mereka memastikan proses penyembelihannya sesuai dengan prinsip-prinsip halal, ya, comply dengan prinsip-prinsip itu sehingga bisa diterima dan itu terjadi.
Kembali ke Indonesia, kita kemudian kembali ke negara kita yang kita cintai. Tadi Bapak sudah singgung ya, peran kita besar Pak, sangat besar. Untuk dari destinasi pariwisatanya. Kalau buat Indonesia, kalau buat saya, destinasi pariwisata itu modal terbesar. Tapi industrinya belum. Industri infrastruktur yang mendukung pariwisata halal belum. Tapi sedang menuju ke situ. Kita lihat tadi dari World Economic Forum yang tadi saya sampaikan, ICT readiness-nya masih belum. Environmental sustainability-nya masih di bawah. Health and hygiene-nya kita masih di bawah gitu loh Pak. Jadi kita masih di bawah tuh kalau soal itu. Tapi pada saat yang sama ada 5 teratas, price competitiveness. Kita nomor 1 dibanding mereka ke Singapura, ke Malaysia, lebih baik ke Indonesia. Semuanya lebih murah. Jadi kalau tadi yang di bawah, tadi 5 bottom ya, 5 di bawah itu dinaikkan, ICT-nya bagus, hygiene-nya bagus, saya yakin kita bisa bersaing dengan sangat cepat. Karena sudah ada ininya Pak, ratingnya dari 4 tahun terakhir itu kita makin lama makin nomor 1 terus. Sebelum pandemi Pak ya. Jadi trennya luar biasa. Nah, secara khusus saya senang Bapak bertanya terkait dengan lokasi-lokasi destinasi pariwisata yang minoritas muslimnya seperti Bali, seperti Toba, Flores, Kupang, dan negara-negara yang ada di timur Indonesia. Kalau menurut saya, kalau secara prinsip Pak, tadi saya sudah singgung, ada prinsip yang menjadi rahmat bagi semua alam. Jadi sebetulnya kami tidak punya masalah sedikit pun sebetulnya buat di sana ya. Bahkan misalnya kalau saya pribadi ya, di sana tidak ada istilah pariwisata halal juga nggak apa-apa Pak kalau buat saya ya. Mungkin kita gunakan istilah Muslim friendly tourism yang sedang didorong lah ya menjadi Muslim friendly tourism. Jadi ramah lah terhadap traveler Muslim. Tidak usah ada kata-kata halalnya, saya tidak apa-apa. Kalau saya pribadi nggak apa-apa. Padahal di dunia Pak ya, di dunia itu istilah halal tourism itu sudah mengglobal. Tapi kalau buat teman-teman saya yang ada di Bali, di Toba, di Kupang, di Flores ya, di NTT ya misalnya ya, keberatan dengan istilah pariwisata halal ya tidak usah. Kita pakai istilah yang Muslim friendly aja. Karena saya yakin teman-teman di Bali juga akan senang kalau misalnya ada beberapa wisatawan Muslim, baik itu domestik maupun tentu saja dari Timur Tengah Pak ya, yang biasanya spendingnya besar Pak ya. Length of stay-nya lama, spendingnya besar, tapi mereka butuh itu Pak. Mereka butuh infrastruktur halal. Mereka perlu memastikan makanannya dulu. Kalau soal tempat ibadah, mereka senang kalau ada. Tadi yang saya katakan dari need itu tadi lebih tinggi lagi, terus ada yang good to have, itu senang mereka. Tapi kalau nggak ada, mereka bisa sembahyang, bisa sholat di kamar kok. Tapi kalau soal makanan minuman itu sebuah keharusan. Jadi sebetulnya kalau dari sisi saya pribadi ya saya tidak terlalu khawatir ya kalau misalnya teman-teman di Bali agak keberatan dengan istilah, kita tinggal rubah istilahnya. Tentang SDM tidak harus Pak, tidak harus hotel yang menyediakan fasilitas syariah yang menyediakannya itu orang-orang beragama Islam, tidak harus. Contoh yang paling bagus menurut saya ada di Jakarta. Pelopor pariwisata halal, hotel syariah. Namanya juga bukan hotel syariah, namanya Sofyan Hotel. Pak Sofyan ini adalah salah satu pendiri lah atau pemrakarsa Pak pariwisata halal ya. Beliau menjadi ketua tim percepatan di kementerian zamannya Pak Menteri Arief Yahya. Nah, di hotelnya beliau namanya bukan hotel syariah Pak. Namanya aja bukan hotel syariah, namanya Hotel Sofyan saja. Dan kemudian yang bekerja di sana tidak semuanya Muslim. Jadi tidak harus Muslim. Bahkan beliau tidak mewajibkan yang tidak Muslim, yang non-Muslim ya tidak harus pakai jilbab. Namanya juga kita boleh kok. Agama ini tuh agama pilihan, boleh iya, boleh enggak gitu. Namun yang dipastikan dapurnya betul-betul menjamin bahwa itu halal. Dan saya dengar langsung dari Pak Sofyan sebagai owner, banyak Pak yang datang itu Pak bukan Islam. Banyak itu mereka datang, mereka senang karena datang ke sana tidak ada alkohol. Mereka ingin biasanya keluarga. Yang anak-anaknya kan kalau alkohol biasanya itulah ada orang mabuk malah membahayakan. Orang yang sudah mabuk itu sangat membahayakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada alkohol, tidak ada karaoke yang sampai malam pub. Jadi keluarga-keluarga Muslim banyak datang ke Sofyan Hotel yang non-Muslim. Juga ke saya dengar di Bandung juga gitu. Ke butik Syariah Hotel ya yang di namanya apa ya? Yang di Ledeng gitu. Jadi lupa ya. Yang di Ledeng banyak yang non-Muslim datang Pak. Chinese ya, traveler yang non-Muslim banyak datang. Karena mereka merasa aman untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Tidak ribut, tidak ada alkohol. Ya. Jadi ini sangat terbuka Pak. Tidak harus yang bekerja di industri halal, di hotel-hotel beragama Islam, tidak harus. Bukan masalah agamanya, tapi pelayanannya nanti. Kita pastikan makanannya
makanannya bagus ya, halal. Apalagi kalau Bali Pak, secara khusus saya itu juga betul-betul apresiasi terhadap keramah tamahan penduduk Bali. Yang ini sedang berusaha ditularkan oleh Kementerian Pariwisata sejak zaman dahulu kala ya, sejak zamannya Pak Gede ya. Pak Ardike juga, maksud saya Pak Ardike, sejak zamannya Pak Ardike almarhum ya, yang saya sangat hormati. Sejak zamannya Pak Ardike, budaya Bali ini luar biasa, ingin coba juga diberikan kepada masyarakat lain. Namun saya percaya Pak, walaupun di daerah saya, saya sebagian orang Padang ataupun di Toba, saya beberapa kali sering sekali ke Toba, keramah tamahan juga beda-beda. Jadi ramah tamahnya orang Sunda dengan orang Batak memang beda, tidak bisa disamakan. Mereka suaranya keras, bukan berarti tidak ramah. Jadi saya pikir tidak perlu disamakan juga keramah tamahannya orang Solo, Jawa Barat, orang Bali dengan orang-orang Toba, orang Padang, orang Medan. Mereka punya gaya ramah tamahnya yang sendiri. Kira-kira gitu, Pak. Cuman kalau dimulai dengan hati yang tulus, hati yang baik ya, saya yakin suara keras sih biasa aja itu. Beda gaya aja. Mungkin pandangan saya begitu ya, Pak Rektor. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab seluruhan. Jadi ini sangat cair, Pak. Mau lihat dari sisi kalau untuk ekonomi, ini captive market, ini kata ekonomi, captive banget ini udah. Ya. Buat orang BI, buat Mas Taufik nih dari SBM, captive udah ini. Ya, jadi saya dukung penuh lah PBI ke sini. Mau alasannya apapun, Mbak. Jadi saya nggak keberatan misalnya. Ini alasannya bukan syariah, oh nggak apa-apa. Alasannya bisnis, boleh bisnis, nggak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh Singapura, oleh Thailand, oleh London, oleh Brazil, oleh Australia, ya pasti bisnis Pak. Dasarnya murni bisnis bukan syariah. Cuman gara-gara bisnisnya harus halal, ya mereka ikutin, mereka harus comply biar laku dagangannya. Ya. Nggak ada masalah. Alasan itu pun kami bisa terima. Kira-kira gitu. Sangat cair kok Pak ini Pak, pariwisata halal ini. Saya katakan, ada orang yang keberatan dengan istilah pariwisata halal. Nggak apa-apa, nggak usah pakai istilah itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan substansinya Pak ya, substansinya. Nggak pakai, kalau orang khawatir dengan istilah itu nggak usah pakai. Apalagi pakai istilah syariah, wah itu agak takut, nggak usah dipakai ada istilah itu. Sesederhana itulah Pak kalau saya Pak. Gitu mungkin ya Pak Rektor, mohon maaf kalau belum bisa menjawab. Ya. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya suka ya, diskusinya cukup cair ya. Seperti dan ini memang pariwisata halal itu sangat captive market ya, setuju banget ya. Sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu, Pak, oleh Bapak Gentur selaku Direktur Deputi Bank Indonesia. Selamat datang, Pak, dan terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Pak Budi di sini di acara Inspirasi Ramadan kali ini. Selamat datang, dan juga kepada Bapak Wisnu Rahtomo selaku tim ahli Kemenpar dan juga dosen di NHI Bandung. Selamat datang, Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di sini juga. Baik, Pak Budi, langsung kita lanjut saja Pak ke penanya selanjutnya. Ini ada yang menarik Pak, ada yang mau bertanya dari Dinas Pariwisata Jawa Barat sepertinya Pak, dari Pak Riki siapa ya? Oh iya, betul. Mangga, silakan boleh di-unmute kepada panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan Pak, saya Riki dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berbicara tentang pariwisata halal ini sangat menarik Pak, gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Satu, tadi sangat menarik disebutkan bahwa indeks Muslim Travel Indonesia itu Jawa Barat menduduki posisi ke-6. Artinya kami Dinas Pariwisata ditugaskan untuk bisa naik level lah Pak, di posisi ke-3. Yang ingin saya tanyakan, langkah awal apa yang harus kami lakukan? Strategi khusus apa yang memang harus kita lakukan untuk mencapai posisi 3 setidaknya? Itu yang diamanati oleh Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada kami. Yang kedua, tadi cukup menarik juga disebutkan bahwa memang tidak dipungkiri zaman sekarang ini didominasi oleh kaum Y ya Pak, kaum milenial tadi gitu kan. Artinya mereka lebih suka spending money-nya ke experience ya Pak, lebih ke foto-foto selfie dan lain-lain. Sebetulnya ini merupakan keuntungan bagi kami untuk bisa mendesain destinasi wisata yang lebih menarik, bisa Instagramable, artinya bisa menarik minat para wisatawan milenial tadi Pak. Tapi terkadang bahwa milenial ketika melihat logo-logo yang bersifat halal, entah kenapa seakan ingin menjauh gitu Pak dari destinasi wisata tersebut. Jadi pendekatan seperti apa yang harus kami lakukan agar bisa menarik kaum-kaum milenial tadi yang memang mendominasi
di zaman saat ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik, sebagai moderator, saya mohon izin juga ya untuk jawabannya kalau soal Jawa Barat, saya harus ikut melibatkan Pak Gentur ini. Oh boleh, sangat boleh Pak. Kita inisiator bukunya soalnya nih Pak Gentur. Wah boleh Pak. Ini akan jauh lebih menarik mungkin ya Pak. Ya, ini juga Pak Wisnu itu senior saya juga. Itu salah satu penulis buku. Saya itu hanya salah satu kecil aja penulis yang kecil. Lainnya yang gede-gede banyak yang nulis di buku itu. Siap Pak. Dan inisiatornya sampai sekarang Pak Gentur semakin lama semakin semangat. Siap. Jadi, boleh. Saya mohon bantuan Pak Gentur tipa Jawa Barat. Nah, Pak Gentur kan yang punya pedomannya itu buku. Pak Riki biar Pak Gentur dulu ya, senior saya dulu. Baik. Silakan Pak Gentur. Siap. Terima kasih banyak Pak. Selamat datang buat Pak Gentur ya, selaku Direktur Deputi dari Bank Indonesia Pak. Selamat datang, telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Ya, boleh Pak mungkin mau menanggapi dari pertanyaan dari Pak Riki dari Dinas Pariwisata Jawa Barat. Siap Pak Taufik, hatur nuhun. Ya, sama-sama Pak. Jadi punten, aduh jadi ikut nimbrung, maaf telat. Tapi saya mungkin sekaligus ngerangkum ya ke Ajik, Dr. Rai Utama, Ajik Wisnu, mapi gatrena nih ke, becek nge. Insya Allah nge. Ada matur suksma niki, pun join ring acara sore niki nge. Pak Riki, sekalian juga alhamdulillah bisa join dari sahabat-sahabat yang berkait dengan tourism. Mungkin izin sedikit Pak Budi Faisal sama Kang Taufik, ya. Kiranya ada beberapa hal mungkin mensimplifikasi saja bahwa pada saat kita bicara tentang hal tourism, mungkin penterjemahannya adalah kalau secara kita dalam arti Muslim ada dua hal. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa services apapun yang kita minta dan permintaan dari kita ngomong bahwa bicara tentang akidah ataupun tuntutan dari kalau kita bicara agama manapun ataupun golongan manapun sepertinya mereka akan memintakan satu, the best service excellent. Jadi halal value chain itu dalam konteks pariwisata, Kang Budi, kami melihatnya dia adalah highly service excellent. Nah itu adalah high call-nya untuk halal tourism. Terus yang kedua memang berkenaan karena ada satu hal yang diatur oleh akidah tertentu, memang kita yang betul tadi Pak Budi sudah menggarisbawahi untuk berkaitan dengan makanan atau hal-hal yang mengandung yang sudah diharamkan tempat kita memang itu harus menjadi perhatian. Nah, kita tidak mempolemikkan tentang itu, tapi ada beberapa hal yang memang justru menjadi pedoman. Kita ambil contoh di Thailand saja. Pada saat kita ke pertokoan, kami akan memegang sepatu saja, dia langsung mengatakan, "Are you Muslim?" Karena mungkin atribut yang kita pakai mengidentifikasi itu, dia langsung bilang, "Oke, jangan pegang itu. Better kalau mau pegang sudah kita plastikan dan lain." Artinya, informasi atas ketersediaan dari kutip tanda kutip captive market yang Muslim diakomodir. Dan saya juga 5 tahun di Bali sangat menghargai sekali karena teman-teman Bali sangat memahami karena mereka adalah the best environment untuk pariwisata. Dari ujung anak-anak sampai ke dengan berbagai level tertinggi ataupun berbagai profesionalisme di Bali sampai dengan parkir dan lain, mereka sangat memahami bagaimana melakukan service excellent ke tourism. Nah, berkait dengan itu, mungkin yang Pak Riki nanti saya akan jawab yang untuk milenial, bahwa begitu ada kata halal, seperti apa dia menjauhi. Tapi overall saya akan mengatakan bahwa Bank Indonesia, kenapa juga menggagas namanya sampai ada halal value chain, ada juga berkait dengan buku pedoman pariwisata halal. Melihat ada multi perspektif. Jadi kalau boleh perspektif pertama adalah tentunya financial perspektif, artinya perspektif keuangan. Apa itu? Kita turunkan menjadi meningkatkan pendapatan nasional dari potensi captive
pariwisata. Pariwisata yang mana? Captive lagi ke teman-teman yang berkonsepsi halal. Dalam arti adalah Muslim friendly tadi. Nah, perspektif berikut apa? Oh, sebelum ke situ. Perspektif pariwisata halal itu apa sih? Sebetulnya Muslim friendly itu adalah kita butuh air yang cukup bersih untuk dan mensucikan. Untuk apa? Untuk berwudu, untuk buang hadas dan lain-lain. Kemudian ada musola kecil untuk sholat atau ada satu tempat yang memang diperkenankan kita untuk sholat di situ. Karena memang akidah kita meminta untuk seperti itu. Sebetulnya begitu. Dan yang kedua, perspektif apa lagi? Customer perspektif. Nah, ini upaya kita adalah meningkatkan kunjungan Wisman, wisatawan mancanegara, dan Wisnus atau Wisdom. Arahnya kemana? Kalau kita ingin meningkatkan customer kita jajan di tempat kita, berkunjung di tempat kita, maka yang harus ditingkatkan apa? Service excellent. Nah, itu menjadi kunci. Customer lagi, perspektifnya apa lagi? Meningkatkan daya saing pariwisata berbasis halal. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sebetulnya trademark untuk menjual nilai lebih. Dari sisi ekonomi, kita tidak bicara dari perspektif yang lain. Nah, ada lagi enggak perspektifnya? Ada. Secara internal business proses, bagaimana kita yang masuk dan akan mengoptimalkan pasar berbasis halal ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendukung yang customer perspektif tadi. Bagaimana caranya? Kita sopan, kita menghargai, nah itu sebetulnya sudah ada di dalam hospitality konsep teman-teman di wisata. Konsepsi yang berikut adalah berkait dengan bisnis proses, bertumbuhnya kualitas usaha. Jadi justru di dalam konsepsi halal value chain di bidang wisata, kita meningkatkan kualitas usaha pariwisata nasional untuk menangkap berbagai pasar tersebut. Kenapa? Rahmatan lil alamin ataupun semua bermanfaat buat seluruh umat manusia. Ini yang kita pegang. Dan dalam bisnis proses tadi ada satu hal lagi bahwa setelah itu apa? Nah, ini pertanyaan dari Ajik Rai Utama. Bertumbuhnya kualitas SDM pariwisata yang berbasis halal secara berkontinu dan berkelanjutan. Karena bisnis itu harus. Apakah di situ ada religion tertentu untuk memahami ini? Tidak. Dia berkait pada person, human capital, capacity building di human capital dan pemahamannya. Dan yang terakhir adalah organization capacity, learning dan growth. Kita mengharapkan ada Indonesia Tourism Incorporated. Baik yang seperti sekarang sudah berjalan, kita tingkatkan kualitasnya menjadi high quality service excellence yang tentunya itu akan sudah mengcapture berbagai multiras, multiagama, dan berbagai level umur. Nah, itu yang kita lihat seperti itu. Jadi ujungnya adalah economy based, view-nya adalah business center. Nah, untuk menjawab Pak Riki, perkenankan bahwa saya rasa ini memang lebih kepada konotasi kata halal. Makanya kita di tim sedang mencoba untuk melibatkan berbagai pihak, baik budayawan, ahli tata bahasa, dan juga sosiologi, berbagai hal komponen kita masukkan ke situ supaya kita bisa menemukan kata-kata yang tepat tanpa harus mendistorsi, karena esensinya adalah memberikan servis terbaik. Nah, kenapa Pak Riki timbul pertanyaan tadi, anak-anak milenial cenderung menghindar? Satu, saya rasa itu berkait dengan satu tim yang memang harus berada di tim komunikasi. Waktu itu ada FGD di Dinas Pariwisata Provinsi juga yang kami hadiri juga. Memang harus ada yang namanya tim komunikasi yang bersifat kutip tanda kutip, dia harus menjadi influencer. Influencer adalah apa? Mewording, mengedukasi, meliterasi dengan bahasa dan kata-kata kekinian yang mudah dipahami. Pemahaman yang relatif sempit terhadap kata halal, itulah yang sebetulnya diterima oleh pikiran dan terjadi rejection karena oh ini berarti berkolaborasi pada agama tertentu. Nah, itulah yang
barangkali nanti secara sama-sama, Kang Riki, bisa kita masukkan sebagai satu model edukasi dan literasi yang tepat untuk milenial dengan bahasa yang memang mudah. Dan sekali lagi garis bawahnya adalah itu adalah high call service excellent di seluruh kegiatan sektor usaha. Habil khusus pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata membawa sektor turutannya, ada UMKM-nya, ada kulinernya, ada fashionnya, ada festivalnya. Khusus untuk di kuliner, memang buat teman-teman yang berkaptif di Muslim, dia wajib memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu ini sekaligus bisa diuji dan dijamin mungkin dari Pak Budi Faisal, baik gastronomi ataupun manfaatnya, toyibnya, itu akan bermanfaat kepada seluruh manusia dan seluruh tubuhnya. Nah, itu yang kita jaga. Dan kita mengharapkan dengan adanya ini malah mendapat advantages dari penetapan pricing, services, dan lain-lain. Mungkin seperti itu, garis besarnya mudah-mudahan dapat diterima dengan baik kepada seluruh peserta. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik, mohon izin, Mas Taufik. Ya, Pak. Mas Taufik, Pak Wisnu itu kan ada langsung di tim percepatan halal. Beliau ini senior betul, ini senior saya. Oh, beliau begitu, sudah Pak. punya langkah-langkah bagaimana Jawa Barat, Pak Riki ya, agar bisa dari nomor 6 jadi nomor 3. Itu langkah-langkahnya Pak Wisnu Pak, punya. Boleh tuh, jadi, Pak Wisnu, mari kita gabung, Pak. Silakan, silakan Pak. Pak Wisnu, boleh untuk bergabung bareng kami, Bapak Faisal dan Bapak Genter juga. Ya, ini langsung orang tim percepatan asli, Pak. Orisinal. Wah. Siap, Pak Budi. Bangga. Masih mute, mungkin bisa dibantu panitia. Boleh ya? Teman-teman panitia untuk meng-unmute dari Pak Wisnu ya, selaku tim ahli Kemenpar ya, Pak ya? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Apa kabar Pak Budi, Pak Gentur? Siap. Luar biasa ini. Mohon maaf nih baru bergabung, jadi saya baru ngeh juga. Punten pisan. Ya, terima kasih. Tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Guntur, kemudian Pak Budi. Alhamdulillah, saya sangat appreciate karena itulah yang memang perspektif yang harus kita bangun dan memang apa adanya yang kita hadapi saat ini. Dan tentu saya sangat senang karena memang kita sama-sama pada bidang yang berbeda untuk sama-sama membangun ekosistem ini. Dan Pak Budi sudah banyak memberikan warna untuk meyakinkan kepada pihak-pihak, terutama di pemerintahan, kemudian lingkungan akademisi, untuk membangun ekosistem ini, bergerak terus. Pak Guntur juga sama. Saya dengar Bank Indonesia juga sedang membangun ekosistem juga untuk mendorong value change daripada halal ini menjadi lebih kuat lagi. Nah, saya sendiri memang saya sedikit agak di sini tergelitik untuk mengembangkan yang namanya saat ini yang masih lemah itu adalah market driven-nya gitu ya. Kalau kita punya produk, saya sangat yakin produk kita ini sudah sangat kuat lah, tinggal dipoles saja. Cuman ini kita membangun market driven khususnya domestik ya. Karena peluang kita saat ini domestik gitu ya. Nah, saya kira perlu kita juga bersama-sama mendorong teman-teman grupnya Pak Sapta Nirwanda untuk menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali, menyemangati kembali halal lifestyle-nya gitu ya. Sehingga halal lifestyle ini bisa tumbuh di di masyarakat pariwisata gitu ya. Nah, selama ini memang halal lifestyle ini masih dalam perspektif yang dalam tanda kutip agak jadul gitu ya. Ini yang harus kita geser kepada konsep yang lebih milenial yang bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang gitu ya. Sehingga kalau mereka tidak mencari tempat makan yang ada logo halalnya itu nggak tren buat mereka. Ini gimana kita create semacam itu gitu ya. Ini yang harus kita bangun juga gitu. Tapi intinya saya sangat sekali Pak Budi, saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan dan saya juga dengan beberapa teman sudah mencoba untuk membantu menerjemahkan, mengejawantakan panduan pariwisata halal yang dibuat oleh Kemenpar dalam bentuk langkah-langkah praktis sebetulnya
dan apa namanya ini tinggal apa namanya dijalankan saja. Dan bahkan kalau boleh saya izin share, saya juga mengusulkan kepada Pak Menteri bagaimana mengkolaborasikan antara halal apa namanya pariwisata halal dengan program Kementerian melalui CHSE pada masa pandemi. Nah, saya sangat kuat, di sini sangat kuat ya. Saya pikir untuk ini ya. Mohon izin saya ada satu apa namanya slide saja untuk menyampaikan apa namanya usulan kepada Pak Menteri waktu itu, dan mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa dikembangkan. Ya, boleh. Mohon izin admin untuk saya bisa membuka slide. Oh ya. Bangga kepada panitia boleh dibantu untuk Pak Wisnu supaya bisa dibukakan share screen ya Pak ya? Share screen ya. Ya, ya sudah Pak, boleh. Sudah bisa. Saya namakan ini adalah di masa pandemi ini kita perlu untuk menggerakkan apa namanya program CASE memperkuat posisi Indonesia melalui Muslim Friendly Tourism, yaitu Indonesia Care Plus namanya. Indonesia Care Plus itu sebenarnya adalah CASE kebersihan yang selama ini sudah diterapkan di industri, ditambah gitu loh. Ditambah dengan apa? Good to have gitu ya. Ditambah dengan komponen good to have, yaitu apa? Dia memiliki toilet yang Muslim friendly gitu, dengan standar yang sudah kita punya pada standar yang ada, sehingga programnya Pak Menteri juga tentang toilet bersih ini bisa sekaligus kita kembangkan di sini gitu lah dengan program ini. Kemudian Indonesia Care Plus 2-nya itu adalah CHSE kesehatan itu plus good to have halal food certified gitu. Jadi makanan-makanan yang ada di restoran itu didorong agar bukan hanya restorannya saja mempunyai CHSE certified, tetapi dia plus ada halal certified-nya gitu. Itu yang disebut dengan Indonesia Care Plus 2-nya. Jadi apa namanya dia memiliki sertifikasi halal di industri yang sudah bersertifikat CHSE menjadi Indonesia Care Plus 2 gitu ya. Kemudian Indonesia Care Plus 3-nya itu adalah CHSE keamanan, di mana kita dorong produk industri yang ada di yang sudah bersertifikat halal ini diutamakan untuk Muslim friend atau family friendly gitu. Jadi bagi mereka yang apa namanya mengembangkan pasar-pasar atau keluarga gitu ya. Jadi ini yang kita dorong adalah pelayanan yang ramah keluarga dan ramah anak gitu ya. Sehingga dari sisi makanannya, dari sisi hiburan yang ada di industrinya, kemudian produk-produk yang ada di sana ini selaras dengan CASE keamanan gitu ya, sehingga kita sebut dengan Indonesia Care Plus 3. Kemudian Indonesia Care Plus 4 itu adalah CASE kelestarian lingkungan, itu mendorong agar mereka yang sudah bersertifikat CHSE itu memiliki tanggung jawab kepada responsible kepada layanannya. Ya, artinya dia betul-betul ingin memberikan layanan yang terbaik, kemudian juga tentu ramah lingkungan dan sebagainya. Ya, itu yang apa namanya ide yang mungkin bisa kita kawinkan, kita dorong agar pariwisata halal ini betul-betul bisa match dengan program-program Kemenpar yang saat ini berkembang. Ini sudah saya sampaikan juga ke Pak Menteri waktu itu. Itu kira-kira Pak Budi, punten. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu Pak, betul kan Pak Taufik? Ya, jadi kalau sudah jagoan-jagoannya bicara, aman ini. Tadi Pak Riki, kalau boleh Pak Wisnu, tadi kan Pak Riki meminta ada langkah-langkah ya. Tadi Pak Wisnu sudah sampaikan juga, beliau sudah punya manual atau langkah-langkah praktis yang diturunkan untuk Pemkot-Pemkap ya Pak Wisnu ya. Kalau nanti nggak keberatan, apakah boleh di-share ke panitia, jadi biar nanti dari Pemkot boleh, dan Pemkot ingin, boleh. Khususnya buat Jawa Barat lah, Jawa Barat mah tuh. Jawa Barat. Boleh. Ya. Saya kami punya tiga produk, ada apa namanya di situ ada bukunya yang bisa dicetak, kemudian kita juga yang e-booknya yang bisa elektronik.
dan satu lagi yang buku paket, buku saku. Jadi kecil sekali bisa digunakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wisnu tadi atas slide-nya, usulannya Bapak terhadap Pak Menteri ya. Itu insya Allah nanti bisa diakses oleh semuanya, mungkin panitia mungkin bisa minta ke Pak Wisnu. Ya, Pak Budi, terima kasih banyak. Ini sangat seru ya Pak ya. Ternyata banyak ya, ada Pak Gentur, ada Pak Wisnu juga, ada Pak Budi Faisal juga di sini. Sepertinya akan sangat menarik nih kalau misalkan Pak Gentur dari BI dan juga Pak Wisnu dari Dinas Pariwisata membuat acara seperti ini ya Pak ya, untuk sosialisasi terkait pariwisata halal gitu ya. Insya Allah nih kami Pak selaku anak milenial selalu siap untuk bantulah untuk merealisasikan acara tersebut Pak. Siap. Oke, berhubung waktunya sudah memasuki jam 5:30 Pak Budi, jadi mungkin untuk sesi terakhir kita mungkin bisa ada closing statement dari Bapak Budi Faisal mungkin Pak. Baik, kepada Bapak Budi Faisal silakan untuk memaparkan closing statement-nya. Bangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya diundang ke acara ini. Mudah-mudahan ini bagian dari proses sosialisasi pariwisata halal. Ya. Sebuah pariwisata atau kita namakan Muslim friendly tourism lah ya. Sekalian juga menjawab beberapa yang ada di chat secara umum saja. Ada yang bertanya tentang istilah halal pariwisata syariah. Kita tidak menggunakan sedikit pun istilah syariah. Gitu ya bagi yang bertanya ini tadi saya lihat. Jadi kita tidak ada kata-kata syariah di dalam ini. Bahkan sekarang lebih banyak ke Muslim friendly Pak ya, Pak Wisnu ya. Kemudian saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Hermansyah ya dari Chef Halal, dan saya sangat setuju dan sangat mendukung beliau memberikan titik berat kepada persiapan SDM. Ini juga disinggung tadi oleh Pak Rektor nih Pak Rai. Jadi saya pikir betul sekali Pak Hermansyah. Perlu disiapkan dari sekarang itu SDM-nya. Baik itu SDM yang di bidang akademik ataupun untuk industrinya. Jadi beliau mengusulkan di sini harus diperbanyak SMK pariwisata, ya, akademisi pariwisata, ya, selain yang sudah ada lah, ada STP, ada Poltekpar, di mana-mana ya, diperbanyak lagi. Sudah juga SMK, tapi diperbanyak intinya begitu ya. Khususnya di daerah-daerah yang tadi diprioritaskan, yang 10 tadi. Menurut saya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kalau nanti kan kita marketingnya akan besar-besaran ini ya. Nanti wisatawannya datang, tapi SDM-nya tidak siap. Itu juga bisa jadi bumerang menurut saya. Bisa jadi bumerang. Dan walau bagaimanapun di sebuah industri, SDM tetap yang paling utama. Jadi saya setuju Pak, masuk ke kurikulum, masuk ke kuliah. Ya kalau di ITB sudah ada ya kuliah-kuliah oleh Pak Prof. Prof. Ibrahim, Ketua Pusat Halal Center Salman. Ya, beliau memberikan ada beberapa kuliah yang terkait, tentu terkaitannya dengan lebih ke arah farmasinya ya. Kalau farmasinya. Budina, wah ini luar biasa Budina dengan program Juleha, Juru Sembeli Halal. Nah, itu juga ya tiap tahun diadakan 2 kali atau 3 kali tuh Bu ya. Itu juga ya. Ini tokoh di balik kegiatan buku dan semua itu ya tokohnya Budina ini. Kami ini sebenarnya hanya ini aja. Yang disuruh-suruh sama Budina aja, saya nurut aja kalau Budina yang nyuruh, saya memanut bongkoan begitu Pak Gentur ya. Ya itu mungkin kata penutupnya sekalian menyinggung yang ada di ini Pak ya, yang ada di chat soalnya belum terbaca. Terakhir mungkin secara keseluruhan, karena saya dengar teman-teman saya ya yang di sini juga banyak seperti Pak Rektor ya yang non Muslim, saya ingin meyakinkan bahwa pariwisata halal ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat negara kita, bagaimana negara kita yang sudah dinilai yang paling moderat sebetulnya, Muslim yang paling moderat sudah menunjukkan kesuksesan keberagaman. Saya pikir itu terjadinya di Indonesia. Cuman banyak yang jahil, banyak yang mau ganggu lah, mengantarkan Islam dengan terorisme yang sama sekali tidak pernah terjadi sebetulnya. Nah, artinya insya Allah pariwisata halal akan tumbuh subur di Indonesia, akan tumbuh subur. Dan konsep yang menjadi rahmat bagi semua alam itu kita sudah terbiasa, di Bali sudah terbiasa bergandengan tangan, begitu Pak ya. Di Toba juga begitu, bahkan kita sudah saling bertetangga ya sekian ratus tahun begitu. Sejak zaman Belanda atau sebelumnya, saya pikir justru akan tumbuh subur toleransi itu. Saya ingat betul ketika Rasulullah SAW ketika menandatangani perjanjian ya dengan kaum Quraisy gitu, ketika beliau mengatakan Muhammad utusan Allah, mereka mengatakan saya tidak percaya kamu utusan Allah. Ya coret kata Rasul kita kan, coret aja nggak ada masalah. Jadi kita sudah membuktikan
bahwa kita sebetulnya siap bergandeng tangan dengan siapapun dan kita saling menghormati. Intinya begitu sih. Kalau buat saya ya, intinya itu saling menghormati. Kita menghormati. Jadi misalnya di Bali Pak ya, saya setuju tuh kalau Bali itu menjadi kota kayak kota 1000 candi gitu ya Pak ya, di Bali. Cocok itu kota 1000 candi kalau di Bali. Kalau di Lombok ya kota 1000 masjid, kira-kira gitu. Jadi buat Toba, buat Bali, buat Kupang, Flores tentu mereka harusnya lebih mengedepankan karakteristik masing-masing daerah. Tidak perlu ada. Nah, yang tadi Pak Menteri menggarisbawahi dan tadi juga disinggung oleh Pak Gentur ya, service excellence. Pak Menteri tadi melalui videonya mengatakan sebenarnya pariwisata halal ini adalah extended services. Itu adalah kata kuncinya, extended services. Jadi kita mengembangkan, menambahkan dari infrastruktur pariwisata yang ada. Kita nggak berubah, kita menambahkan. Menambahkan agar bagi para Muslim traveler, baik itu wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara, mereka bisa mendapatkan servis ini sebagai extended services. Tidak ada yang perlu dirubah. Ya, kecuali kalau mau yang memang mau ketat gitu ya, mereka hanya mau makanannya full tidak ada alkohol boleh. Tapi yang tidak, yang penting ada extended services-nya. Ya, tadi Pak Gentur berkali-kali juga nanti ujung-ujungnya orang melihat kok seberapa excellent services-nya. Dan disitulah kita siap berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Dan menurut saya Bali selalu menjadi inspirasi buat para orang yang mau bergerak di pariwisata. Bali itu adalah inspirasi. Saya katakan Bali punya segalanya. Punya alam, punya budaya yang luar biasa, dan punya keramah tamahan. Makanya Bali itu menjadi inspirasi. Makanya Menteri Arief Yahya menyampaikannya 10 Bali baru. Ya, Bali itu menjadi rujukan utamanya. Dan saya pikir itu Pak, kami siap berkolaborasi dengan siapapun, kita saling menghormati dengan keyakinan yang kita punyai. Ada beberapa hal teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, mudah-mudahan Pak Wisnu tidak keberatan, bisa berbagi dengan panitia, sehingga siapapun yang hadir di tempat daring ini, di Zoom ini, bisa mengaksesnya. Kalau buat Pak Riki, kalau buat Jawa Barat, saya yakin Pak Gentur, Pak Wisnu, saya, Bu Dina, itu bisa ini apa bisa sepenuh hati buat Jawa Barat. Yep. Tolong Pak disampaikan ke Kang Emil ya, ke Pak Gub. Nantilah setelah kan sekarang banyak refocusing anggaran ya karena pandemi, refocusing ya. Tapi nantinya saya pikir mari kita jadikan contoh. Somea HDK Semah Pak, itu Pak modalnya itu. Ramah tamah orang Jawa Barat kayak orang Bali. Mungkin itu saja Pak, closing statement-nya yang nggak kayak closing statement. Silakan Mas Taufik. Siap Bapak Budi, terima kasih banyak atas closing statement-nya Pak. Luar biasa Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara untuk diskusi sore hari ini, sangat luar biasa ya. Ada Bapak Gentur Wibisono, ada Bapak Budi Faisal, ada juga Bapak Wisnu dari Kemenpar juga. Terima kasih banyak, diskusi sore ini sangat cair. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ingin mengikuti irama selanjutnya nih, spoiler sedikit ya, nanti insya Allah di tanggal 23 April ada Bapak Gentur juga nih yang bakal menjadi salah satu pembicara dari Inspirasi Ramadan kali ini dengan topik ekonomi tentunya seperti itu. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk Inspirasi Ramadan di tanggal 23 April nanti seperti itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Budi Faisal yang telah memaparkan materinya terkait kepariwisataan halal di era industri 4.0 kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Gentur, Bapak Wisnu, Bu Dina juga yang telah hadir di sini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara Inspirasi Ramadan kali ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk ada sedikit nih Pak sertifikat kenang-kenangan dari teman-teman panitia untuk Bapak Budi Faisal. Mangga dipersilakan kepada panitia. Ya, sertifikat dari panitia pelaksana persiapan kegiatan Ramadan dan Idul Adha untuk Bapak Budi Faisal. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya telah mengisi di acara yang ya, sama-sama Pak. Baik, teman-teman semua, jadi sedikit informasi terkait P3RI Salman ITB ini bahwa insya Allah setiap harinya kami menyediakan hingga 1.000 porsi makanan bagi jamaah untuk berbuka puasa yang bertempat di area kompleks Masjid Salman ITB, serta di masjid-masjid mitra maupun komunitas. Oleh karena itu, kami mengajak peran serta jamaah untuk turut berbagi hidangan di bulan Ramadan ini. Donasi bisa disampaikan di stand panitia maupun bisa melalui kantor Rumah Amal Salman.
Dan YPM Saman ITB mengajak jamaah sekalian untuk meraup pahala di bulan suci ini lewat zakat, wakaf, dan impak program Ramadan. Jamaah yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Rumah Amal Salman dan Wakaf Salman untuk menyalurkan donasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan bagi para donatur sekalian. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Taufik Aditya Nugraha selaku moderator di acara Inspirasi Ramadan kali ini mohon undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Budi Faisal, Bapak Gentur, dan Bapak Wisnu juga, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur Ya, nuwun. Matur sama-sama. suksma Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Ketemu lagi. Pak Gentur, Pak Wisnu, kasapuhan. Terima kasih, atur nuhun. Kasapuhan nih. Pak Gentur, matur suksma. Budina, gegedung, sensei, nuhun. Arigato. Pak Gentur, makasih Pak Gentur. Mas Taufik, makasih semua. Budina. Ya, sama-sama Pak. Mari. Oh ya, buat teman-teman semua mungkin bisa dibantu juga untuk mengisi link feedback yang telah disediakan oleh panitia Ramadan Mahasiswa ITB. Ada di kolom chat ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, izin untuk live ya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.